Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi muallifi hadzal kitab nafa'anallahu bi'ulumihi wa bimu'allafatihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Quran. Nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya nama selain lafaz Quran. Lil Qur'anil Karim, lil Qur'ani eta tetepikeun Quran. Al-Karim anu mulia. Asmaun adidatun ari pirang-pirang ngaran anu bing bilangan. Jadi Al-Quran itu punya nama-nama yang banyak di luar lafaz Al-Quran. Kulluha ari sadayana itu asma. Eta ulah dag-dagan eta. Itu. Ari sakabena itu asma. Tadulu eta nuduhkeun itu asma ala rib'ati sya'nihi. Karena luhur tingkahna Quran. Jadi setiap nama Quran itu menunjukkan terhadap ketinggian makna dari Al-Quran itu sendiri. Wa uluwi makanatihi jeung nuduhkeun kana luhur kedudukanana itu Quran. Jadi makna dari lafaz Al-Quran itu menunjukkan pada ketinggian kedudukan Al-Quran. Wa ala annahu jeung eta sanyana Quran asyrafu kitab samawiyin eta pangmulia-muliana kitab bangsa langit. Jadi kitab Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab samawi. Makanya di dalam bait yang terakhir kemarin dijelaskan bahwa semua para nabi datang dengan kitab. Tetapi ketika nabi itu meninggal, ketika nabi kembali kepada Allah, maka kitabnya pun hilang. Lain dengan Al-Quran. Al-Quran itu dijaga terus oleh Allah sampai hari kiamat. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Alal itlaq netepan kana mutlak. Payusamma maka dingaranan, dinamai naon Al-Quran Quran. Pertama, Al-Quran itu namanya apa? Al-Quran ini yang pertama. Wal Furqan. Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan. Nanti maknanya itu sesuai dengan nama. Kenapa disebut Quran? Karena dibaca. Karena Al-Quran itu sendiri maknanya adalah bacaan. Al-Furqan, Quran juga disebut dengan Furqan. Kenapa? Sebab Al-Quran menjadi pemisah antara hak dan batil. Wa tanzil, Al-Quran juga bisa disebut dengan tanzil. Kenapa? Karena Al-Quran turun dari Allah Zat yang Maha Agung. Yasin wal Qur'anil Hakim tanzilal azizir rahim. Wa dzikru, Al-Quran juga disebut dengan az-zikru. Kenapa? Sebab Al-Quran isi kandungannya ada. Al-Quran isi kandungannya penuh dengan apa? Nasihat, petuah. Wal kitab, Al-Quran juga disebut dengan
Alkitab. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kama seperti perkara wasopa nuges nyipatan hu kana itu Quran saha Allahu Allah tabaraka maha berkah Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah bi ausopin kalawan pirang-pirang sifat jalilatin anu agung adidatin anu bing bilangan. Begitulah Allah telah memberikan sifat dengan nama-nama Al-Quran, dan nama Al-Quran itu sesuai dengan karakter Al-Quran itu sendiri. Nanti akan dibahas. Minha eta tetap tina itu waspu ausop nurun ari cahaya. Al-Quran itu disifati dengan cahaya karena Al-Quran itulah yang menjadi penerang kehidupan umat manusia. Cahaya. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin. Kamishkatin. Wahudan. Al-Quran juga disifati dengan sifat hudan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dalam ayat yang lain, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Nah, itu karakter-karakter Al-Quran, dan sifat-sifat Al-Quran itu menunjukkan pada jati diri Al-Quran itu sendiri. Warahmah. Al-Quran juga disifati dengan rahmah. Rahmah apa? Kasih sayang. Rikotun fil qalbi tak tadi tapadulawal ihsan, kelembutan hati yang mengharuskan orang untuk berbuat baik, mengunggulkan orang lain. Dan Al-Quran adalah rahmah, kasih sayang. Siapa orang yang berdekatan dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah. Makanya dalam surah Al-Isra Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmah. Al-Quran itu kasih sayang. Jikalau orang ingin mendapatkan kasih sayang Allah, jikalau orang ingin mendapatkan kelembutan hati, maka kuncinya adalah Al-Quran. Wa syifa, Al-Quran juga syifa, obat. Orang yang sudah punya penyakit hati, orang yang punya penyakit dohir, salah satu obat paling mujarab, yang paling mujarab adalah Al-Quran. Makanya Rasul bersabda, alaikum bisyifa'ain. Mestilah kalian komitmen dengan dua obat. Al-asal wal Quran. Obat yang pertama madu. Apa obat yang pertama? Madu. Yang kedua Al-Quran. Tentu madu yang bisa dijadikan obat adalah madu yang asli. Untuk membuktikan madu itu asli atau tidak gampang. Kalau madu dibawa oleh seorang laki-laki yang punya istri, dibawa ke rumah, piring pada terbang, wah itu adalah madu asli. Itu adalah madu asli. Wa mau'idoh, sifat Al-Quran juga disebut dengan mau'idoh. Mau'idoh itu apa? Petuah, nasihat. Karena Al-Quran bisa menjadi nasihat. Orang yang sedang mabuk duniawi oleh Allah dinasihati. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kepada kalian berlomba-lomba di dalam at-takasur. Apa itu at-takasur? Berlomba-lomba di dalam mencari materi. Dan orang akan berhenti berlomba-lomba dari mencari materi hatta zurtumul maqabir. Ujungnya, terminalnya ketika ia masuk pekuburan. Dan Al-Quran adalah nasihat. Makanya dalam satu hadisnya Rasul bersabda, taraktu fikum nasihatain. Aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat. Satu nasihat yang bisa bicara, yaitu Quran. Bagaimana Al-Quran bisa bicara? Harus dibaca, dipelajari oleh orang-orang yang bisa memahami Al-Quran. Maka bertanyalah kepada orang yang ahlinya.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, ahli intelektual, ahli yang tahu. Jangan bertanya kepada orang bodoh. Kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada yang bukan ahlinya, hancur. Idza wusidal amru li ghairi ahlihi pangtadiris. Apabila kalian menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Nyuruh khutbah pada orang yang tidak bisa khutbah, kacau balau. Ya, makanya sekarang lagi viral nih. Ada pejabat khutbah Jum'ah, rukun Jum'ahnya ketinggalan 2. Satu, nggak ada bacaan sholawat. Yang kedua, nggak ada. Jadi nggak ada sholawatnya, nggak ada bacaan Al-Quran. Kalau rukunnya, tihangnya sudah tidak ada, hancurlah. Makanya ketika kita ingin memahami tentang kandungan mana Al-Quran, maka bertanyanya kepada orang yang ahli Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa aziz, Al-Quran juga disifati dengan kata aziz. Aziz itu apa? Agung, mulia. Makanya orang yang belajar Al-Quran orang mulia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Agung. Orang yang hafal Al-Quran agung keagungannya bagi dirinya. Sehingga dalam satu hadis dikatakan Allah malu untuk membuat jasad orang yang hafal Quran menjadi busuk. Jangankan undutan, busuk enggak. Jadi jasad para penghafal Al-Quran itu kata Allah, aku malu membusukkan jasad orang yang menghafal Jadi para penghafal Al-Quran itu sedari meninggalnya saja oleh Allah jasadnya tidak akan dibusukkan. Kenapa? Belatung saja malu. Kata Allah, Allah saja malu, masa belatung tidak malu? Tegak-tegak kenyos tapi belatung. Yang kedua, orang tua para penghafal Al-Quran nanti oleh Allah akan diberikan mahkota yang bertahtakan intan permata. Sehingga nanti di surga itu orang tua para penghafal Al-Quran dipanggil oleh Allah, dan orang tua itu diberikan mahkota intan permata oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena barokah punya anak yang menghafal Al-Quran. Orang-orang yang berupaya menegakkan hukum Al-Quran mati saja dalam tengah perjuangannya, syahid. Makanya salah satu karakter Quran adalah aziz, agung. Orang yang bersentuhan, orang yang bermuayasah, bergaul dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan keagungan sesuai dengan karakter Quran aziz. Wa mubarak, Al-Quran juga disifati dengan kata mubarak, diberkahi. Keberkahan Al-Quran itu luar biasa. Dulu ketika De Sofwa ini mendapatkan ikut lomba hafid Quran di RCT itu kan dapat juara kedua karena baru 10 juz pada saat itu, dan luar biasa dapat hadiah umroh untuk 6 orang kan, terus dapat hadiah juga materi itu di dunia, dan materinya diberikan tanah di Batu Lawang itu, dan sekarang bisa didiami oleh santri di Banjar. Itu barokah apa? Al-Quran. Makanya sumber keberkahan yang harus kita datangi adalah Al-Quran, dan nanti Allah lah yang memberikan keberkahan. Wa bashir, Al-Quran juga salah satu sifatnya bashir, pembawa kabar gembira. Makanya di dalam Al-Quran itu ada kabar gembira. Orang-orang yang komitmen dengan iman, Allah akan berikan keunggulan. Fabasyiril ladzina amanu bi anna lakum minallahi fadlan kabira. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya bagi orang yang beriman itu ada keunggulan yang besar.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami akan aku tunjukkan pada jalan-jalan. Makanya orang yang ingin mendapatkan kegembiraan sejati, maka bertamasyalah menyelami lautan Al-Quran. Makanya Imam Abdurrahman, pengarang kitab Jauharil Maknun, itu kan beliau dalam satu bait-bait syairnya, panazzaqul quluba fi riyadihi wa aradul fikra ala hiyadihi. Panazzaqul quluba, para ulama membersihkan hati-hatinya. Panazzaqul quluba fi riyadihi, dalam menyelami taman-taman Quran. Wa aradul fikra ala hiyadihi, mereka mendatangkan pola fikirnya dalam menyelami kedalaman Al-Quran. Jadi tamasya sejati bagi para perindu keindahan sejati adalah orang-orang yang dapat menyelami keindahan lautan Quran, dan orang-orang penikmat keindahan sejati adalah orang-orang yang mampu mendalami keindahan taman-taman Al-Quran. Karena Al-Quran adalah basyir, pembawa kabar gembira. Di dalamnya ada keindahan-keindahan yang Allah ceritakan. Allah gambarkan nanti di dalam surah Ar-Rahman itu, Allah menggambarkan ada 4 sungai yang mengalir di surga. Ada sungai yang mengalir, di dalamnya adalah air madu. Madu itu mengalir. Ada sungai yang alirannya arak. Araknya arak surgawi, bukan arak duniawi yang bikin menjadi mabuk. Ada sungai yang mengalir susu tanpa cangkang, air susunya saja. Ada sungai yang mengalir air putih. Jadi di surga oleh Allah nanti, orang-orang penduduk surga akan mendapatkan kenikmatan bagaimana indahnya aliran 4 sungai. Ada sungai yang isinya madu, ada sungai yang isinya arak, ada sungai yang isinya susu, ada sungai yang isinya air putih. Subhanallah. Wa nadir, Al-Quran juga jadi peringatan, early warning. Jadi apa? Early warning. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Peringatan. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis wailul likulli humazatil early warning. Neraka wailul likulli humazatil lumazah, bagi humazah. Humazah itu pengumpat. Lumazah orang yang rajin mengumpulkan materi tapi lupa hak-hak akan materi. Nadir ila ghairi dzalik, napi kalian ti nadir minal awsaf, nyatana tina pirang-pirang sifat allati anu tusiru anu merenya holati bi udmatihi kana keagungan Quran wa qudsiyatihi jeung kana kesucian Quran. Jadi Al-Quran punya nama-nama, dan nama-nama Al-Quran itu langsung didatangkan oleh Allah, dan nama itu menunjukkan terhadap karakter Quran. Al-Quran juga punya sifat, dan sifat-sifat Al-Quran itu menunjukkan pada kedudukan Quran. Wajhut tasmiyah, jalan-jalan penamaan. Amma tasmiyatu anapon ngangaranan Quran bil Quran ku kecap Quran. Pakot jaa tahnyata datang pi ayatin kathirah dina ayat-ayat anu loba. Minha eta tetap tina sawarehna ayat qauluhu ta'ala, aridawan Allah ta'ala, qaf wal Qur'anil majid. Qaf itu adalah dalam ilmu bilaghah nanti akan disebut dengan badai pawatihus suwar. Qaf. Dan dalam ilmu usul fikih, qaf itu adalah termasuk ke dalam ayat mutasyabihat. Ayat apa? Mutasyabihat. Ayat yang memaknainya itu membutuhkan dalil-dalil yang lain.
Ayat mutasyabihat. Makanya ulumul Quran ini nanti akan menjelaskan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu secara jelas maknanya terbagi dua. Satu ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang belum jelas maknanya, tidak jelas maknanya, dan maknanya membutuhkan takwil, penafsiran. Ada ayat-ayat muhkamat yang kedua, ayat-ayat yang jelas maknanya. Qaf itu termasuk ayat mutasyabihat. Wal Quran, demi Al-Quran Al-Majid nu agung. Kenapa kata Al-Quran di harkatan JR? Karena wawunya, wawu apa? Harap kosam. Makanya logatnya demi Quran. Nah, ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran dinamai dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mesti dibaca. Mesti dibaca. Makanya Rasulullah menggambarkan orang-orang beriman yang rajin baca Quran itu perumpamannya seperti buah utrujah, jeruk. Wanginya harum, rasanya manis. Orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Rasanya manis tapi wanginya tidak ada. Orang-orang munafik tapi rajin baca Quran itu persis seperti buah kalayar, indah dipandang mata tapi rasanya pahit. Orang-orang munafik yang tidak baca Al-Quran itu seperti buah mengkudu, buah pace, buah cangkudu, udah biuk, pahit lagi, lengkap sudah. Nah, makanya Al-Quran mesti dibaca. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana. Baca Al-Quran itu mesti tartil. Tartil. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna hadzal qur'an, sesungguhnya ieu Quran yahdi eta nuduhkeun Quran lillati kana anu hiya nu arilati aqwam eta lebih tegak. Nah, ini juga Al-Quran dinamai dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu petunjuk lillati hiya aqwam, bagi sesuatu yang tegak. Makanya orang-orang yang komitmen dengan Al-Quran, dia akan punya sikap yang tegas, disiplin, tidak mencela, tidak oportunis. Tahu oportunis? Kalau orang-orang oportunis itu, di mana ada keuntungan, di situ dia gabung. Orang-orang oportunis itu, kalau di Islam dilihat ada keuntungan materi, dirangkul. Tapi kalau ajaran Islam yang tidak ada keuntungan materi dihantam. Itu namanya orang-orang oportunis. Mana ada orang menghantam ajaran Islam berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji. Kenapa? Ada keuntungan. Betul? Zakat itu, harta dari zakat kalau dikeluarkan bisa triliunan. Haji itu tiap bulan, tiap tahun dari Indonesia itu bisa mencapai di angka 200.000. Kalau satu setoran haji saja 30 juta saja, 30 juta kali 200.000 sudah berapa? 60 triliun satu tahun. 60 triliun. Belum umroh tiap waktu, tiap hari saja menurut data. Orang berangkat umroh ke tanah suci Mekah dari Indonesia tiap hari tidak kurang dari 6.000. Itu hari. Berapa? Lain urutan. Tiap hari 6. Makanya nggak ada orang ngucik-ngucik ajaran Islam berkaitan dengan haji dan umroh. Kenapa? Di situ ada keuntungan materi. Tapi giliran ajaran Islam berkaitan dengan menutup aurat, mereka langsung mengatakan celana cingkrang, nikob cadar adalah radikal. Betul apa betul? Karena tidak ada keuntungan materi. Tapi giliran orang pakai rok mini dibiarkan atas nama hak asasi manusia. Itu adalah orang-orang oportunis. Orang-orang mudah-mudahan mereka yang selalu nyinyir terhadap ajaran Islam, Islamophobia, anti terhadap ajaran-ajaran Islam, oleh Allah diberikan hidayah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin.
Wa amma tasmiyatuhu jeung anapun ari ngangaranan Quran bil furqan dengan kata al furqan. Al furqan artinya pemisah. Pokoknya ternyata datang itu tasmiyah bi qauli ta'ala dina dawan Allah taala. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabaraka maha berkah saha alladzi nazzala anu geus nurunkeun ladzi al-furqan kan al-furqan. Ingat ketika Allah berbicara tentang menurunkan Al-Qur'an itu menggunakan dua kosakata. Kalau nazzala itu diambil dari fi'il madi tsulats mazid warna pertama bab kedua, nazzala yunazzilu tanzilan. Ada menggunakan kata anzala itu diambil dari akrama yukrimu, itu beda konotasinya, mananya beda. Kalau nazala itu menunjukkan turunnya berangsur-angsur. Kalau anzala turunnya sekaligus. Catat. Jadi kalau nazala itu turunnya berangsur-angsur. Kalau anzala turunnya sekaligus. Paham? Jadi kalau Allah menggunakan menurunkan Al-Qur'an menggunakan kosakata nazzala sulasi mazid warna ke satu bab kedua sama dengan parroha yuparrihu tabrihan, nazzala yunazzilu tanzilan. Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur. Kalau kata anzala yang menggunakan kosakata dari sulasi mazid warna pertama bab pertama itu menunjukkan Al-Qur'an turun sekaligus. Berarti itu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz menuju langit yang keempat. Paham? Terus dipahami. Itu ulumul Quran. Nah, ala abdihi ka abdina ladhi liyakuna supaya bukti Quran lil alamina pikeun seluruh alam nadhiron eta jadi peringatan. Jadi Al-Quran dimaknai juga dinamakan juga dengan Al-Furqan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada pemisah hukum antara hak dan yang. Kata Allah jual beli itu halal, kalau riba itu haram. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Itu dipisahkan. Makanya Al-Quran disebut dengan Al-Furqan, artinya pemisah antara hak dan batil. Pemisah. Wa amma tasmiyatuhu jeung anapun ari ngangaranan Quran bitanzil dengan kata at-tanzil. Berarti ini dari sulasi mazid warna yang pertama bab kedua, nazzala yunazzilu tanzilan wa zakkihi tazkiyatan wa azmila izmala man tajammula tajammala. Papi qouli ta'ala ta'eta dina dawan Allah ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala min wa innahu jeung saenyana Al-Qur'an latanzilun eta yakin turun, latanzilu rabbil alamin eta yakin turun ti Allah anu ngurus alam. Jadi nakdirkeun min, nakdirkeun naon? Jadi Al-Quran itu turun dari Allah penguasa alam. Ini untuk mengkantor pendapat manusia-manusia gublok. Pendapat manusia apa? Yang menyatakan bahwa Al-Quran dongeng-dongeng setan yang turun kepada Nabi. Seperti yang dikarang oleh Salman Rushdie, seorang novelis India yang pindah ke Inggris. Dan dia adalah salah satu penganut daripada Ahmadiyah Qadiani yang menyebutkan bahwa Quran adalah dongeng setan. Dan itu harus ditolak mentah-mentah. Penolakannya dengan ini, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Quran itu turun dari Allah dan penguasa alam. Nazzala anu nurunkeun bihi kana Al-Quran saha ar-ruhul amin, malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril salah satu sifatnya adalah ruhul amin. Asy-Syu'ara ayat 92, 192. Wa amma tasmiyatuhu jeung anapun ari ngangaranan Quran bidzikri dengan kata az-zikru
Papi qouli ta'ala ta eta aya dina dawan Allah taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lahafizun, awas jangan lahafizun, johor nantinya. Orang Betawi itu bukan sholat zuhur tapi apa? Zohor. Itu namanya adalah mukhaliful qiyas dunal istiqmal, menyulayai kaidah aturan bacaan bahasa Arab, kalaupun tidak menyulayai pemakaian kebiasaan. Orang Betawi itu bukan duhur tapi apa? Zuhur. Padahal yang asli adalah duhur karena huruf dho. Inna sayana kami, nahnu tegasna kami, nazalna eta geus nurunkeun kami. Nah ini kata nazalna menggunakan sulasi majid warna pertama bab kedua. Nazala ini menunjukkan bahwa Al-Quran turun secara berangsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nazalna, aku menurunkan az-zikra kana Al-Quran, wa inna jeung sanyana kami laukana Quran lahafizun, yakin eta yakin anu ngariksa. Jadi Al-Quran dinamakan dengan az-zikra ini sesuai dengan surah Al-Hijr ayat 9, karena Al-Quran adalah nasihat, Al-Quran adalah petuah. Siapapun orang yang ingin mencari nasihat, maka nasihat sejati terdapat di dalam Al-Quran, nasihat kehidupan. Makanya orang-orang yang memahami Al-Quran, dia adalah orang yang mendapatkan nasihat sejati sepanjang hayatnya. Dan kata Allah, aku akan menjaga Al-Quran. Makanya tidak ada satupun tangan manusia ini yang bisa mengintervensi terhadap Al-Quran. Makanya ditantang oleh Allah, ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum, seandainya manusia, wahai golongan jin dan manusia, seandainya kalian mampu, maka patu datangkanlah seperti apa yang telah didatangkan Allah terhadap Al-Quran. Ini tantangan Allah. Makanya tidak akan ada yang bisa merubah antara nun diganti dengan ba, antara iya diganti dengan ta, tidak bisa. Ini ada pertanyaan tapi di luar konteks, diabaikan saja ini. Ada pertanyaan dari Akep Ridwan itu, tapi di luar konteks yang dikaji. Mohon maaf Bang Akep, nanti itu jawabannya secara khusus. Wa amma tasmiyatuhu jeung anapun ari ngangaranan Quran bil kitab ku kitab. Quran juga dinamakan dengan al-kitab. Tapi qolihi ta dina dawan Allah taala, Hamim wal kitabil mubin. Hamim. Ya ini Hamim ini termasuk ayat mutasyabihat. Sebagian ulama ini mengambil jalan tafwid, artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Makanya biasanya kalau di dalam tafsir Jalalain berbeda dengan tafsir jalan lain. Gitu kan. Jadi ada tafsir Jalalain, ada tafsir jalan lain. Kalau dalam tafsir Jalalain itu ulama-ulama salaf mengambil makna tafwid, wallahu a'lam bimuradi. Hamim, maka di dalamnya al-makna wallahu a'lam bimuradi itu mengambil cara penafsiran tafwid, menyerahkan langsung kepada Allah. Dia tidak memanai. Ada ulama yang memaknai kata hamim ini termasuk badai pawati huswar, ayat-ayat mutasyabihat dengan jalan takwil. Di hamim ditafsirkan haknya Jibril, mimnya Muhammad. Itu takwil. Nanti definisi takwil akan kita dapati di dalam usul fikih. Hamlud dohir ala muhtamilil marju, memantaskan lapad dokir pada mana marju. Itu namanya apa? Takwil. Jadi kajiannya itu luas. Makanya kalau ngaji sambil dundutan, wah ketinggalan 8 langkah. Ketinggalan 8. Wal kitabil mubin, demi kitab al-mubin, anu nyata, al-mubin yang menjelaskan. Inna sayyana kami angzalna eta geus nurunkeun kami hukana Quran fi lailatin mubarakah, dina malam anu pinuh keberkahan. Nah,
Kalau kata kitab ini menggunakan anzalna, sulasi mazid warna kahiji bab. Loh, kenapa beda? Kalau nazala tadi menunjukkan Al-Quran turunnya berangsur. Kalau anzala ini menunjukkan turunnya karena Al-Quran turun dari Lauhil Mahfud ke langit yang keempat itu sekaligus. Makanya lihat, peringatan nuzulul Quran itu adalah peringatan turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud menuju langit yang keempat di Baitul Ma'mur itu. Kalau Al-Quran turun dari langit keempat kepada Rasulullah, itu turunnya berangsur. Jadi paham? Kalau anzala itu menunjukkan Quran turun secara sekaligus. Itu menggambarkan turunnya Al-Quran dari Lauhil ke Baitul Izzah. Di langit yang keberapa? Itu turunnya sekaligus. Tapi kalau nazala itu menunjukkan bahwa Al-Quran turun dari langit keempat kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril secara berangsur. Paham semuanya? Ini didapati di dalam ilmu ulumul Quran. Jadi berbahagia antum bisa mengkaji kitab ini, karena insya Allah wawasan Al-Quran semakin luas. Insya Allah. Fi lailatin mubarakah, Al-Quran itu turun pada malam yang penuh dengan keberkahan. Yang satu malamnya sebanding dengan 1000 tahun, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairum min Itu menunjukkan Al-Quran turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfud menuju langit yang keempat. Surah Ad-Dukhan ayat 1-3. Wa amal ausopu jeung anapun ari pirang-pirang sifat. Pakod waroda tanyata datang piha dina masalah ausop naon ayatun pirang-pirang ayat adidatun anu bing bilangan. Wa qallama tahlu jeung saeutik kosong naon suratun surat min suaril Quran tina pirang-pirang surat Al-Quran min wasfin ra'i'in tina sifat anu tinggi, anu luhur, majidin nu terpuji lihadal kitab. Sifat-sifat Al-Quran itu dijelaskan dalam ayat-ayat berikut nanti. Dan sifat Al-Quran menunjukkan terhadap karakter Al-Quran itu sendiri. Dan karakter Al-Quran itu akan muncul pada orang-orang yang mampu bermuayasah, berinteraksi dengan. Makanya semakin dewasa kalian, bukan semakin gede wadah sangu, tapi harus semakin tumbuh interaksi dengan Al-Quran. Sebab kita meyakini bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada komitmen pada. Semakin komitmen pada Quran, semakin mulia. Semakin mencela-mencela pada Al-Quran, semakin hina. Siapapun, pribadi, masyarakat, individu atau negara. Negara semakin komitmen dengan Al-Quran, semakin mulia. Negara semakin melecehkan Al-Quran, semakin ambruk. Yakin? Makanya kita harus komitmen dengan Al-Quran. Makanya sedikit sekali ada surat di dalam Al-Quran yang tidak menjelaskan tentang ketinggian sifat-sifat Al-Quran. Alladzi anu anzala anu geus nurunkeun hu kana ladzi. Nah, ini menggunakan kata anzala. Ini berarti Al-Quran dijelaskan turun secara sekaligus dari Lauhil Mahfud menuju langit yang keempat. Sahar Rabbul Izzati, pangeran anu maha gagah. Liyakuna supaya bukti Quran mu'jizatan, eta mukjizat. Karena Al-Quran itu mukjizat. Jadi Nabi itu punya dua mukjizat. Ada mukjizatul kubra, yaitu Al-Quran. Ada mukjizatul sughra, banyak mukjizat sughra. Jadi ada berapa mukjizat Nabi? Satu mukjizatul, dua mukjizatus mukjizat. Apa itu mukjizat? Amrun khariqun lil adati makrunun bittihadin nabi. Kejadian luar biasa yang keluar dari manusia yang dikukuhkan menjadi nabi. Dan mukjizat Nabi ada dua. Satu mukjizat yang sangat besar, yaitu Al-Quran. Yang kedua mukjizat kecil, dan banyak mukjizat kecilnya. Maka
Mukjizat kecilnya akan kita bahas di dalam kitab Mu'jizatun Nabi. Mukjizatan khalidah, mukjizat nu abadi, li khatimil anbiya, pikeun penutup sadaya nabi. Karena nabi itu penutup. Penutup semua para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapak dari salah seorang di antara kalian, melainkan Muhammad itu adalah penutup semua para khatibul anbiya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku nabi setelah kerasulan Muhammad, yakinkan nabi palsu, nabi KW. Itu kan di Garut ada Nabi Sukiman. Mosok Nabi Sukiman piye to baca sholawatnya? Sallallahu ala Sukiman. Sekarang ada salawat kebinekaan, sallallahu ala Pancasila. Goblok amat itu orang. Ada lagi di Bogor itu yang mengaku jadi nabi, yang katanya dia diturunkan wahyu dari Gunung Salak. Namanya Ahmad Musodek. Namanya wahyu turun di Gunung Salak. Wahyu tukang nyadap eta mah. Aya deui itu di Jakarta, Lia Edan yang membikin ajaran Salamullah. Ngaku dia malaikat Jibril. Tapi ditangkap oleh polisi Jakarta. Jadi polisi Jakarta mah gagah bisa nangkepan malaikat. Jadi yakinkan bahwa nabi yang diturunkan Al-Quran itu adalah nabi terakhir. La nabiyya ba'da. Nadkuru rek nyaritakeun kami minha tina itu ausaf. Awalan, ini sifat-sifat Al-Quran. Mudah-mudahan kita terinfeksi dengan sifat Al-Quran. Tapi kalau infeksi konotasinya jelek. Konotasinya harus yang bagus. Ngerti ente konotasi sih lagi. Maknanya anas diterangkeun teu ngarti. Awalan ari nu kahiji eta qauluhu ta'ala, dawuhan Allah taala. Ini sifat-sifat Al-Qur'an Saudara. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ya ayyuhan nasu manusa qad ja'a nyata geus datang, qad terapkan api ilmadi manana litahqiq sungguh geuning ayatnya dina. Kum karanjeun naon burhanun dalil. Awas burhanun talin buburhaneut. Tapi naon? Dalil. Dalil itu bisa dalil, bisa hujjah, bisa burhan. Kalau burhan, dalil di atas dalil namanya apa? Jangan macam-macam ya. Yang namanya burhan. Burhan nundutan deui. Burhan itu dalil di atas Al-Quran itu dalil. Makanya orang yang memahami Al-Quran, dia memahami dalil di atas dalil. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wa anjalna jeung geus nurunkeun kami ilaikum ka arajeun nuron kana cahaya anu nyata. Ada dua karakter sifat Quran yang dijelaskan dalam ayat ini. Yang pertama burhan, dalil. Jadi orang yang belajar Quran, memahami Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, dia akan punya dalil di hadapan Allah. Makanya Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai hujjah manfaat bagi kami, jangan jadikan Al-Quran menghujjah kepadaku. Naudzubillahi min dalil. Apa? Makanya kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai materi hidup, kita tidak akan pernah kehilangan materi.
Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai materi kajian, maka tidak akan pernah kehabisan materi kajian. Jadi mau nundutan. Yang nundutan itu sudah kehilangan hujah. Kehilangan hujah. Al-Quran itu cahaya. Makanya cahaya itu kan ada dua. Ada cahaya dohir, ada cahaya batin. Cahaya dohir ini matahari, bulan, bintang, itu cahaya dohir. Ada cahaya batin. Apa cahaya batin? Iman, cahaya batin. Al-Quran cahaya. Makanya di mana di tempat gelap, di situ dibacakan Quran, diajarkan Al-Quran, maka bercahayalah tempat itu. Maka kalian adalah yang membawa Al-Quran adalah pembawa cahaya. Membawa sehitam apapun kulit kalian adalah bercahaya. Makanya beda. Orang yang tersinari dengan sinar Al-Quran itu wajahnya bercahaya. Bercahaya. Maka sinarilah wajah kalian dengan cahaya Al-Quran. Insyaallah. Di Brunei itu Dr. Abdurrahman Ar-Haki itu beliau tidak bisa jalan, lumpuh semenjak usia SMA. Usia tapi beliau bisa menempuh pendidikan sampai S3. Kalau kita kan cuma S nong-nong. Tapi kalau ngaji sampai di Mahad Ali 3 itu sama dengan S2. Cuman kalau lagi MA2 pulang, oh bukan S2 itu. S kopior. Itu beliau itu bisa hafal Quran, ribuan hadis. Bahkan beliau ngarang tafsir namanya Tafsir Janjabil. Karena kajian majelis Qurannya namanya Janjabil. Ang punya bukunya, dikirim kemarin. Itu yang paling hebat karena keindahan keberkahan Quran tidak bisa berjalan semenjak usia SMA, tapi mendapatkan istri yang cantik sekali. Nggak ada bandingannya di sini. Istrinya itu yang paling indah itu kemana-mana diantar istrinya. Istrinya yang nyetir, kalau suaminya mau naik mobil diantar dulu pakai kursi roda sama istrinya. Sambil ditanya, sayang kamu duduk di depan apa di tengah? Mesra banget. Luar biasa kan? Itu karena kemuliaan Al-Quran. Al-Quran itu cahaya. Sanian, nomor 2. Nomor 2 dari sifat Al-Quran. Wa qalu ta'ala jeung dawan Allah ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu jeung nurunkeun kami minal Qur'ani tina Al-Qur'an ma kana perkara huwa nu ari ma syifaun eta jadi obat. Jadi Al-Qur'an itu obat. Orang-orang beriman yang komitmen baca Quran, komitmen belajar Al-Quran, komitmen memahami mana Al-Quran, komitmen mengajarkan Quran, komitmen mendakwakan Quran, komitmen menegakkan Quran, dia selamanya adalah dalam hidupnya selalu membawa obat. Jadi kalau kita melihat orang yang hafal Quran, belajar Al-Quran, sebut saja dia apoteker. Dia karena dia bawa gudangnya obat. Al-Quran itu obat. Kalau lagi galau, curhatlah sama Al-Quran. Al-Quran, curhat dong gitu. Curhatnya sama Al-Quran. Kalau kita lagi sedih, suka sedih nggak? Datang ke Al-Quran. Al-Quran akan jawab dengan WA-nya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Sesungguhnya kalian adalah manusia-manusia yang paling tinggi kalau di dalam hatimu ada iman. Ada apa? Iman. Jadi enggak ada kata
Kita mau bisnis tapi bingung gimana bisnis yang tidak akan pernah merugi. Bikin PT Alim Rugi. PT apa? Konsepnya 3. Konsepnya berapa? Alladzina yatsluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran, orang-orang yang suka mendirikan sholat, orang-orang yang suka memberikan infak secara tersembunyi atau terang-terangan sembari berharap keridhaan Allah, maka kata Allah, tijaratan lan tabur, itulah bisnis yang tidak akan pernah merugi. Jadi kalau bikin PT Alim Rugi, kata kuncinya berapa? 1. Yatsluna kitaballah. 2. Aqamus sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Paham? Makanya kalau datang ke Al-Quran, gak akan pernah kita kosong dari nasihat. Al-Quran itu obat. Salisan, mana ini? Sipaun warahmatun jeung kanya ahlil mukminin bagi orang beriman. Wala yazidu jeung moal nambahan Quran adz-zalimina ka jalma zalim illa khasaron, kecuali karena kerugian. Jadi Al-Quran bagi orang-orang dolim itu hanya akan menambah pada apa? Kerugian. Habis bro. Jadi Al-Quran bagi orang-orang beriman itu adalah syifa. Itu adalah syifa. Sengaja dilaipkan, mudah-mudahan ada manfaat. Salisan nukatilu wa qalu ta'ala jeung dawan Allah ta'ala kul huwal ladzina amanu hudaw wa syifa. Kul katakan wahai Muhammad, huwa ari Quran lil ladzina pikeun jalma-jalma amanu nu iman ladina hudan eta pituduh wa syifaun jeung obat. Jadi yakinlah bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan obat. Rabian nu kaopat. Wa qaulu ta'ala jeung dawan Allah ta'ala, ya ayuhan nasu he manusia. Qad ja'at nyata geus datang kum ka aranjeun naon mau'idatun pitutur nasihat mir rabbikum ti pangeran aranjeun wa syifaun jeung obat. 5 pikeun perkara pis sudur nu aya dina hate wa hudan jeung petunjuk wa rahmah jeung kasih sayang lil mukminin. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat dan karakter Al-Quran. Wal Qur'anu jeung ari Al-Quran kal qiraah saperti 8 qiraah. Masdarun eta teh masdar. Masdar aya masdar cek segat, aya masdar cek kedudukan. Wa huwal ismul mansubu alladzi yaji'u salisan fi tasrifil al-masdarus mumasi wa zamani min madlulayil fi'li ka'amni min amin. Jadi antara Quran dan qiraat kedua-duanya segatnya adalah masdar. Qara'a qiraatan Qur'anan. Qara'a fi'il madi, qira'ah dan Quran adalah masdarnya. Wa huwal ladzi yaji'u salisan fi tasrifil. Wa kada kitu pisan masdar yaro berpendapat sahabadul ulama sebagian para ulama. Wa yastadiluna jeung yen dalil ulama biqouli ta'ala kudawan Allah ta'ala inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Inna alaina sayana eta tetep pikeun kami jam'ahu ari ngumpulkeun Quran wa qur'anahu jeung macakeunana Quran. Paida korona maka di mana macakeun kami hukana Quran fattabi' maka kudu nuturkeun anjeun. Nuturkeun anjeun Qur'anahu kana bacaan Quran. Jadi Al-Quran itu bacaannya harus sesuai dengan kaidah. Kaidah Al-Quran ada kaidah baca. Namanya ilmu tajwid. Melapalkan huruf Quran tidak boleh sembarang. Ada ilmu makhorijul, sifat-sifat huruf Al-Quran ada namanya sifatul, tidak boleh sembarangan. Melagamkan itu harus sesuai dengan kondisi Quran. Quran itu diturunkan dalam kondisi sedih, maka tidak boleh
Al-Quran dilagamkan seperti suara wayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu orang-orang liberal itu sekarang ngaco-ngaco. Ngaco, ujungnya melecehkan Al-Quran. Al-Quran mangkari Al-Quran ala hadar roi netepan kana ieu pendapat yakunu eta bukti Quran mustakon eta lapan mustak, lapan yang diambil dari kosakata yang qiraatan Qur'anan. Fi'il madinya apa? Qara'a. Wayaro jeung berpendapat sahabadul ulama sebagian para ulama annau sanyana Quran laisa eta lain Quran mustakon eta menang nyokot min qara'a. Tapi sebagian para ulama menyatakan Quran itu bukan masdar yang diambil dari fi'il madi lapan apa? Qara'a bukan. Wa inna ma huwa jeung sapastina ari Quran ismu alam eta teh isim alam lihadal kitab pikeun ieu kitab al-Majid. Jadi menurut sebagian ulama Quran itu bukan segat masdar yang diambil dari fi'il madi lapan bukan, tapi isim alam katanya. Pawa di Quran eta mislu Taurat isim alam, mislu ismil Injil seperti ngaran Injil. Wa ada jeung ari ieu eta ra'yul Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ungdur kudu ningali anjeun kitab Mabahisil Quran kana kitab Mabahis Quran li Ustad Manail Qoton, milik Ustad Manail Qoton. Jadi penamaan Quran menurut sebagian ulama itu diambil dari kata qara'a fi'il madi, tapi menurut sebagian ulama itu isim alam. Mata abtadi nuzulul Quran, mata tidak nuzulil Quran, kapan turunnya Al-Quran. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin mencintai Al-Quran, memahami terus ajaran Al-Quran, mengamalkan sedikit demi sedikit hukum Quran, mendakwahkan Al-Quran, dan yang paling ujung adalah menegakkan hukum Al-Quran. Insyaallah. Terima kasih yang telah bergabung, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Robin Pak